Ganti Bab 3. Sudut pandang Andini. Pernikahanku akan digelar besok. Hari ini aku dijemput Dinda dan Riko ke rumahnya. Aku mengemasi barang-barang dan memasukkan bajuku ke dalam tas. Dinda dan Riko sudah menungguku di ruang tamu. Setelah selesai aku mengemasi barang-barang, kemudian keluar dari kamar dan menghampiri mereka. Rasanya sangat berat sekali meninggalkan rumah ini. Kenangan masa kecil bersama orang tua angkatku di sini. Aku berjalan mendekati mereka. Jika ini yang terbaik ya Allah, kuatkan aku menjalaninya. Ampuni aku ya Allah. Aku berkata lirih dalam hati. Mereka langsung mengajakku berangkat ke rumahnya. Aku masuk ke mobil Riko. Dia melajukan mobilnya menuju ke rumah mereka. Tak lama kemudian, kami sampai di depan rumah yang sangat besar. Pasti mereka benar-benar orang kaya. Rumahnya besar dan bagus sekali. Tamannya juga indah, banyak sekali bunga-bunga di taman itu. Aku masuk ke dalam rumah Dinda dan Riko. Ruangannya sangat luas sekali. Dinda menunjukkan kamar yang nantinya akan aku tempati. Dia menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam kamar itu. Andini, ini kamar kamu. Dan sebelahnya lagi kamarku dengan Mas Riko. Kamar ini tadinya persiapan untuk anak kami. Tapi Allah belum menitipkannya pada kami. Dan itu tidak akan mungkin kami dapatkan. Ucap Mbak Dinda. Mbak, terima kasih. Maafkan aku ya Mbak. Ucapku. Iya Andin, istirahatlah. Aku keluar dulu ya. Pamit Mbak Dinda. Kamarnya sangat luas sekali. Tempat tidurnya juga sangat besar. Dan ada kamar mandi di dalamnya. Aku menaruh barang bawaanku. Kemudian menggenggam tangan Mbak Dinda. Aku tahan dia sebentar agar tidak keluar dulu dari kamarku. Mbak, maafkan aku. Aku akan jalankan tugasku sesuai kontrak. Ucapku sambil menggenggam tangan Mbak Dinda. Andin, aku ikhlas. Aku sangat mencintai suamiku. Aku memang masih bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri. Tapi aku tidak bisa memberikannya buah hati yang harus ada di tengah-tengah keluarga kami. Ucap Mbak Dinda sambil meneteskan air matanya. Doakan aku Mbak, agar bisa melewatinya. Aku memeluk Mbak Dinda dan menghapus air matanya. Aku seperti mendapatkan seorang kakak perempuan hari ini. Kamu istirahatlah, besok kamu menikah. Ucap Mbak Dinda. Dan dia pun keluar dari kamarku. Sudut pandang Riko. Aku tidak menyangka istriku seperti ini. Aku memang menginginkan seorang anak, tapi tidak harus begini. Aku harus berbagi dengan wanita lain selain istriku. Tapi mau bagaimanapun, aku menolaknya. Dinda akan selalu memaksa. Ya Allah, aku serahkan ini kepadamu. Jika ini yang terbaik, semoga aku bisa ikhlas menjalaninya. Maafkan aku, Dinda. Ucapku dalam hati sambil merebahkan tubuhku di ranjang. Mas belum tidur? Tanya Dinda yang baru saja masuk ke dalam kamar. Iya sayang, kamu mengagetkanku saja. Kemarilah, aku ingin sekali memelukmu. Dinda mendekatiku. Aku peluk dia erat sekali. Hatiku ingin menangis. Besok aku akan membagi ragaku ini untuk dua wanita. Tapi tidak untuk hatiku. Aku hanya mencintai Adinda. Selamanya dia yang aku cintai. Aku masih memeluknya erat. Seakan-akan aku tak mau kehilangan dia. Hingga Dinda sesak nafas karena aku terlalu lama memeluk erat. Mas, lepasin, gak bisa nafas. Ucapnya dengan nada manja khas Dinda. Dinda, aku mencintaimu.
Aku mencium bibir Dinda. Aku juga sangat mencintaimu, Mas. Dinda membalas ciumanku. Kami tertidur dan saling memeluk. Sudut pandang Dinda. Aku harus bahagia atau sedih. Aku tidak tahu. Rasa itu bercampur jadi satu. Aku bahagia karena Mas Riko akan bisa mendapat keturunan. Aku sedih karena aku terlalu memaksa Mas Riko menikah lagi. Semoga ini yang terbaik ya Allah. Aku tidak punya cara lain. Mas Riko harus bisa punya keturunan. Aku tidak bisa hanya menyewa rahim wanita saja dengan cara bayi tabung. Aku ingin anak yang sah dari suami melalui ikatan suci pernikahan yang aku ridhoi dan Allah ridhoi. Ucapku dalam hati. Mas Riko memelukku sangat erat sekali, seperti dia tak mau kehilanganku. Kemudian aku tertidur di pelukannya. Sudut pandang Andini. Hari ini hari pernikahanku dengan Riko. Mbak Dinda yang merias wajahku dan mendandaniku dengan memakai baju milik Mbak Dinda yang dulu ia kenakan saat ijab kabul dengan Riko. Maafkan aku memaksa kamu menikah dengan suamiku. Andini, jadilah istri yang baik untuk suamiku. Kasih dia keturunan yang baik pula. Mbak Dinda memelukku dengan menangis. Iya Mbak, insya Allah. Maafkan aku Mbak. Aku pun meneteskan air mataku. Sungguh berat rasanya harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Apalagi dia adalah milik wanita lain. Sudah Andini, jangan menangis. Make upmu nanti luntur sayang. Aku tinggal sebentar ya. Mbak Dinda keluar dari kamarku. Aku tahu dia juga merasakan sakit hati yang teramat dalam karena harus berbagi suami denganku. Ya Allah, lancarkanlah semuanya. Ampuni aku ya Allah. Ucapku dengan isak tangis. Sudut pandang Riko. Hari ini kembali aku memakai setelan jas yang dulu aku kenakan saat mengikat janji suci dengan Dinda istriku. Aku tak menyangka aku akan memakainya lagi. Tapi kali ini aku akan menikah dengan wanita lain pilihan istriku. Dinda, aku sangat mencintaimu. Aku tak sanggup Dinda menyentuh wanita lain selain kamu. Ya Allah, ampuni aku, semoga ini yang terbaik. Ucapku dalam hati. Tak terasa air mataku menetes. Mas sudah siap? Dinda tiba-tiba masuk ke kamar dan memelukku dari belakang. Sayang, mengagetkanku saja. Dinda, maafkan aku ya. Aku tidak bisa sayang berbagi ranjang dengan wanita lain. Aku tidak bisa Dinda. Aku mencintaimu. Ucapku sambil terisak di pelukan Dinda. Sayang, jangan seperti itu. Ini untuk kebaikan kita. Kalau aku tak menyayangimu, aku akan membiarkanmu tidak punya keturunan. Aku ingin kamu punya keturunan yang sah, yang aku ridhoi dan Allah pun meridhoinya. Ucap Dinda sambil menenangkan aku. Aku tahu perasaan dia juga sangat sakit melihat semua ini. Apapun akan aku lakukan, asal kamu selalu di sisiku sayang. Sekali lagi, maafkan aku. Itu pasti sayang, aku akan selalu di sampingmu Mas. Jalankan tugasmu sebagai suami yang baik untuk Andini. Seperti kamu menjadi suami terbaikku. Ucap Dinda sambil memegang bahuku dan mencium bibirku. Insya Allah sayang. Aku pun membalas ciuman Dinda dan mengecup keningnya. Ayo sayang, keluar. Di sana sudah ada penghulu. Dinda mengajakku keluar dari kamar menuju ruang tengah untuk melakukan ijab kabul dengan Andini. Dinda menggandeng tanganku keluar dari kamar. Aku genggam erat tangannya. Aku dan Dinda saling menatap.
Mata Dinda mengisyaratkan kepadaku untuk ikhlas melakukan semua ini.